Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini sesuai nanti dengan apa yang terbaca saja ya. Oke, kita mulai saja. Oke. Paradise ya, ada apa lagi, ada passion. Kamera, date, butterfly, mirror. Oke. Ada seseorang yang menganggapmu adalah sebuah keberuntungan dalam hidupnya. Kamu adalah sumber kebahagiaannya. Kamu adalah sosok yang dimana kalau misalkan kita bersama, menurut dia kalau kita bersama, kamu dan dia bersama, itu kita sama-sama bahagia sebenarnya. Ya, dia tahu karakter kamu, dia tahu perasaan kamu, dan sebenarnya juga dia sudah mengungkapkan perasaan dia ke kamu bahwa dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, dia punya perasaan sama kamu. Jadi ketika selama ini kalian berinteraksi, selama kalian menjalin hubungan, dia merasakan kebahagiaan bersama kamu. Banyak hal-hal yang itu beda loh, gini loh. Hubungan yang hanya untuk ya pacar-pacaran, cinta-cinta monyet, dengan hubungan yang memang niatnya untuk ke komitmen. Nah, ini masalah ke hubungan yang menuju ke komitmen gitu loh. Ya, jadi menurut dia kamu adalah pasangan yang cocok memang untuk dia bawa ke suatu pernikahan gitu ya. Kamu adalah sosok yang memang sesuai pantas untuk dia bawa ke suatu rumah tangga bersama dia, menjadi pasangan sah gitu ya. Nah, kamulah sumber kebahagiaan dia, ada di situ. Kamu sangat memberikan dia rasa passion, rasa tertarik ya. Pokoknya beda. Kamu itu adalah pasangan yang memang pilihan untuk masa depan dia gitu loh. Kamu pasangan yang cocok untuk dia jadikan pasangan seumur hidup. Makanya di sini ada paradise, ada passion, ada date, ada mirror ya. Jadi kamu adalah cerminan dari dia. Kamu adalah dia versi kayak kalau dia laki, kamu perempuannya gitu loh. Kamu versi wanitanya atau kamu versi prianya dia, kayak gitu loh ya. Jadi cerminan. Ada ketertarikan yang sangat kuat di sini dari dia ke kamu. Ada chemistry yang kuat juga di antara kamu dan dia. Makanya di sini ada perasaan dimana tiba-tiba kamu merasakan apa yang dia rasakan dan kamu tahu apa yang dia lakukan. Nah, sama dengan dia pun seperti itu. Dia tahu apa yang kamu rasakan dan dia tahu apa yang kamu lakukan. Tanpa kalian belum melihat secara real apa yang terjadi gitu ya. Jadi ada ikatan di situ. Kemudian kamera. Kalian aku lihat memang sudah memiliki memori-memori yang pernah sudah terbuat gitu ya, dan aku lihat juga banyak pelajaran yang telah terjadi atau sudah dia pelajari dari masa lalu yang ada di hubungan kalian. Pasang surutnya hubungan ini, terus pelajaran-pelajaran yang baru-baru ya, yang mungkin dia selama ini tidak tahu, dari kamu akhirnya dia tahu. Terus itu tentang komitmen, tentang arti sebuah relationship ya, semuanya dia sudah belajar dari apa yang telah terjadi di hubungan ini. Dia adalah sosok baru ya, sosok baru yang datang dalam hidupmu. Maksudnya gini, ini bukan dari teman kecil, bukan, tapi ini kayak mungkin setelah dewasa ini kamu baru kenal dia gitu. Dan ini pun kenalnya itu bukan dari teman atau dari apa gitu, bukan, tapi mungkin dari media sosial atau tiba-tiba ketemu di kantor gitu ya. Jadi orang yang benar-benar baru masuk ke dalam hidupmu, bukan baru-baru ini ya, bisa mungkin baru-baru ini datang, tapi ini lebih ke orang yang benar-benar baru tiba-tiba datang,
tapi bukan tiba-tiba datang juga. Ya, muncul di kehidupanmu bukan dari teman lama, bukan dari kenalan orang tua. Maksudnya tuh ya bukan dari orang tua punya temen. Nah, temennya orang tua kamu itu punya anak. Nah, dikenalin dengan kamu, bukan. Tapi memang pure kamu sendiri yang cari dia, dia cari kamu. Kayak gitu ya. Ini pure memang dari kamu sendiri. Jadi orang baru ya. Nah, bukan berarti ya semuanya orang baru datang, enggak. Dia memang orang lama karena di sini dia sudah pernah membuat memori bersama kamu, dan disitulah kalian mulai menjalin suatu hubungan gitu ya. Jadi bukan karena dikenalkan oleh orang atau memang ada perantara di antara kalian gitu, enggak ya. Nah, bisa jadi ini juga kenalnya mungkin dari media sosial. Jadi benar-benar kita adalah asing, tahu-tahu ya kenalan kayak gitu. Dari kantor, ya kita adalah asing, tahu-tahu pas ngelihat pandangan pertama, mau kenal nih sama kamu kayak gitu. Ya, jadi bukan dari orang tua atau misalkan teman gitu ya, teman ngenalin gitu. Atau mungkin ya udah kenal dari lama gitu, enggak. Ya, jadi dari orang asing tiba-tiba kenalan kayak gitu. Dan di sini dia ingin punya hubungan dengan kamu, pengen dekat sama kamu, pengen kencan dengan kamu, ya pengen kenal sama kamu. Sejujurnya dia ini punya inner child ya, inner child. Jadi mungkin dia punya rasa trauma dari masa kecilnya. Mungkin bisa jadi dia takut, dia mungkin berasal dari orang tua yang broken home, sehingga dia takut sampai saat ini, sampai sebesar ini dia takut memiliki relationship. Intinya ada inner child yang dia miliki sampai sekarang masih terbawa ya. Nah itu, dan saat ini tuh ketika ketemu sosoknya kamu, dia tuh ingin adanya fase baru bersama kamu. Dia pengen lebih kenal kamu, pengen apa ya, yang tadinya cuman kenalan jadi teman, dari teman pengen jadi pacar, dari pacar pengen jadi suatu hubungan percintaan seperti itu ya. Nah jadi ketika ketemu kamu itu step by step ya. Kalau aku lihat memang step by step, dari orang asing kenalan, kemudian jadi teman, kemudian baru jadi suatu rasa cinta. Terus itu aku lihat di sini dia ingin selalu adanya perubahan atau pertumbuhan dalam hubungan kalian ini. Yaitu tadi step by step ya, dari orang asing, kenalan, teman, terus memiliki rasa cinta, baru menjalani hubungan relationship. Nah, seiring berjalannya waktu, dia itu melihat ada sosok ada sosok dia di dalam dirimu. Ya, kalian mirroring, kalian cerminan diri gitu ya. Bahkan di sini kayak dari kamu akhirnya dia banyak sekali introspeksi diri tentang diri dia sebenarnya seperti apa. Oh, ternyata aku kalau membuat kamu begitu ternyata sakit ya. Berarti aku tuh orangnya begitu ya, orangnya ternyata aku tuh nyakitin ya, kayak gitu ya. Entah apa yang pernah dia sakiti, tapi intinya dia bercermin dari kamu. Akhirnya di sini dia introspeksi diri gitu ya. Kamu memberikan cerminan ke dia, memantulkan cahaya ya ke dia agar dia sadar, agar dia tahu. Terus saat ini tuh dia takut banget menghubungi kamu, entah apa yang pernah dia lakukan, tapi dia takut untuk menghubungi kamu. Bahkan saat ini dia takut banget kalau hanya kamu anggap sebagai teman. Dia tidak mau hanya kamu anggap sebagai teman. Dia ingin lebih dari sekedar teman. Ya, I hope that you can forgive me one day. Ada suatu kesalahan yang memang dia pernah lakukan sama kamu dan mungkin itu berat sehingga kamu mungkin sampai sekarang tuh masih keinget kesalahan-kesalahan dia yang pernah dia lakukan ke kamu, sehingga sampai ya dia nggak tahu lagi harus berbuat apa caranya agar bisa mendapatkan maaf dari kamu. Jadi dia hanya bisa berharap ya suatu hari nanti kamu mau memaafkan dia, seperti itu ya. Entah mungkin dia PHP-in kamu berulang kali, mungkin apalagi ngebohongin kamu atau gimana. Intinya ada situasi masalah yang besar yang pernah dia lakukan ke kamu dan mungkin di sini kamu terluka banget. Mungkin sampai ngedendam, sampai keinget banget sampai sekarang, padahal itu udah terjadinya berapa tahun yang lalu, sampai sekarang masih kamu ingat.
Nah itu ya, jadi masalahnya cukup besar dan masih selalu dia pendam, tidak pernah dia selesaikan sama kamu. Akhirnya masalahnya semakin besar dan semakin terpendam, semakin memberikan rasa dendam ke kamu. Akhirnya ya dia bingung harus meminta maaf untuk mengecilkan masalah itu gimana caranya, untuk menyelesaikan masalah itu bagaimana caranya, karena sudah tertanam di otakmu dan di hatimu gitu ya, sudah menjadi stereotip dalam hidupmu, sehingga dia aduh bagaimana ini sulit, aduh gitu, mau dia jelasin kayak bebuih juga mulutnya juga, kamu sudah punya perspektif itu, dan itu akan selalu terus-terusan kamu ungkit, selalu terus-terusan kamu ingat, jadi akan sulit bagi dia untuk membuat itu hilang dari pikiranmu karena sudah menjadi stereotip seperti itu ya. I hate behind material things. Jadi ada masalah dalam keadaan materi dia, atau mungkin dia ini selama ini berbohong tentang materi dia. Ya, dia sembunyikan tentang keadaan finance dan keuangan dia gitu ya. Mungkin dia mengaku bahwa selama ini dia itu kaya, dia punya aset ini, punya aset itu, punya ini, itu, ini, ternyata punya orang. Ya, ternyata dia hanya ngambil gambar di Google kayak gitulah ya. Intinya berbohong tentang masalah materi, atau mungkin dia mengakunya dia orang yang berasal dari orang yang biasa-biasa aja, taunya dia punya aset wah banyak banget gitu. Intinya ada yang dia sembunyikan dari masalah materi dia ya. Oke, dia pernah melakukan suatu kesalahan sama kamu karena dia merasa bahwa dia kehilangan kendali atas diri dia, dalam beberapa saat gitu ya, entah beberapa saatnya berapa lama nggak tahu, tapi ini beberapa saat tapi sewaktu-waktu gitulah ya. Kita tahu bahwa aku bukan satu-satunya bagimu ya, aku lihat di sini masih ada keegoisan, atau mungkin lebih ke kayak tahu diri sih ya, tahu diri kamu berhak memilih siapapun di dunia ini. Dia tidak mau menganggap kamu hanya milik dia gitu ya, atau kamu hanya punya aku, enggak. Dia berpikir bahwa oke, kamu boleh kok memilih siapapun gitu ya. Aku lihat di sini ya lebih ke tahu diri lah. Ya, jadi dia pernah melakukan sesuatu yang menurut dia apa yang dia lakukan itu karena dia hilap gitu loh ya, dia lepas kendali kayak gitu. Tapi saat ini dia masih tetap optimis dengan hubungan kalian ya, dia masih tetap optimis bahwa pasti akan ada jalan kok untuk kita bisa bersama kembali. Nggak tahu deh seberapa besar masalah yang pernah terjadi, tapi dia masih beranggapan bahwa kita pasti bisa bersama kembali ya, karena di sini dia menganggap kamu adalah soulmate-nya, ada ikatan yang kuat ya. Dari awal aku bilang ini ada ikatan yang kuat ya, jadi apapun yang kamu rasakan dia pun merasakannya, apa yang kamu pikirkan dia pun akan memikirkannya, seperti itu ya. Ada unquiet love di sini, dia merasa sekarang kayaknya udah cinta sepihak nih, kayaknya kamu udah nggak cinta lagi sama dia. Dia merasa kayak sudah ditinggalkan olehmu, dia merasa sudah diabaikan olehmu, mungkin sudah ada pemblokiran juga mungkin saat ini ya, sehingga dia merasa kayak ini sudah cinta sepihak ya, kayak dia cuman dia doang yang masih mencintai kamu, kayaknya kamu sudah nggak mencintai dia lagi. Itu yang dia rasakan saat ini. Terus juga saat ini tuh dia masih sering memantaumu dari kejauhan, mungkin dari media sosial ya. Dia masih sering ingin tahu kamu itu seperti apa karakternya, kamu sekarang ini lagi ngapain, apa yang sedang kamu lakukan, itu masih dia sering pantau ya. Oke, kemudian aku lihat di sini ada rekonsiliasi ya. Jadi keyakinan dia itu akan membawa dia untuk datang lagi ke kamu ya, keoptimisan dia tentang hubungan kita pasti kita bisa dipersatukan kembali kok ya, itu akan membawa dia dalam suatu rekonsiliasi lagi dengan kamu, seperti itu ya. Cuman saat ini aku lihat belum ada pergerakan, memang hanya cuman ya mantau kamu aja dari kejauhan ya, mantau kamu dari kejauhan. Cuman ya nggak ngelakuin apapun, karena sejujurnya di sini masih ada yang mengontrol dia. Di belakang dia itu ada yang mengontrol dia, entah mungkin orang tuanya, keluarganya, atau siapa ya. Intinya ada seseorang yang masih mengontrol dia saat ini, sehingga dia tidak bisa leluasa dalam bertindak. Semua harus dipantau oleh si pengontrol dia itu. Misalkan orang tua, mungkin dia masih tinggal sama orang tuanya, dia belum mandiri secara tempat tinggal, mungkin dia masih serumah dengan orang tuanya. Jadi semua itu harus
atas pengetahuan orang tua gitu. Misalkan dia pengen punya pasangan, nah orang sebelum dia melangkah lebih jauh dengan pasangannya itu, dia harus tunjukin dulu ke orang tuanya, mamahnya atau ayahnya setuju nggak kalau dia menjalani hubungan dengan kamu, misalkan ya kamu, terus nanti ditanya karakternya seperti apa, sukunya apa, berasal dari keluarga yang seperti apa. Nah itu jadi dia harus atas persetujuan si pengontrol dia itu siapa ya. Jadi saat ini walaupun dia cinta, walaupun dia sayang, walaupun dia menganggap kamu adalah pasangan yang cocok untuk masa depan dia, semua itu ya harus atas izin keluarga, karena dia masih dikontrol, masih belum mandiri gitu ya. Nah, memang di awal ketika dia datang ke kehidupan kamu itu cuman sebenarnya untuk dibilang selingan gimana ya, kayak lebih ke teman. Kalau misalkan gini loh, dikala dia lagi suntuk dari kerja ya, terus datang ke kamu, dia dapat penghiburan gitu loh ya. Jadi sejujurnya ketika dia menjalani hubungan dengan kamu atau ketika dia datang ke kamu, itu sebenarnya memang ya mungkin dia tertarik sama kamu, memang tertarik ya, mungkin secara fisik atau attitude atau tindakan, sikap gitu ya, sebenarnya dia memang tertarik ya. Tapi sebenarnya itu belum ada niatan untuk ya langsung ke komitmen, enggak. Dia cuman ya udah tertarik, yuk aku pengen lebih kenal kamu, ya ada kenalan. Di situ ternyata dia merasa bahagia menjalani hubungan dengan kamu, nih ada paradise. Ternyata nggak cuma dia yang bahagia, ternyata kamu pun merasa bahagia ketika kalian bersama ya. Jadi sebenarnya ketika kalian bersama dan menjalani hubungan kemarin itu sama-sama bahagia, di sini sama-sama menimbulkan kebahagiaan ya dari kedua belah pihak. Cuman memang waktu itu belum ada niatan dari dia untuk berkomitmen itu ya, nggak ada niatan dari dia nih hubungan bakalan ke tujuannya ke pernikahan gitu, belum ada ya. Ternyata seiring berjalannya waktu, dia akhirnya itu menunjukkan lah sifat dia. Ternyata dia di sini pernah melakukan ketidaksetiaan sama kamu, mungkin dia selingkuh ya, atau menghadirkan pihak ketiga di hubungan kalian. Dia tidak setia, dia tidak jujur, dia mungkin pernah berjanji apa tapi tidak dia laksanakan, sehingga di sini timbullah pertengkaran dan perselisihan di antara kalian, seperti itu ya. Nah, akhirnya mungkin kalian di sini entah saling menarik diri, diam-diaman atau bagaimana. Kemudian ada Five of Swords, ini menandakan bahwa memang ada negosiasi kembali dari dia atau dia datang lagi ke kamu. Jadi hubungan ini sebenarnya on offan terus ya, putus nyambungan terus kayak gitu. Nah, dia di sini ketika dia datang mencoba untuk bernegosiasi lagi dengan kamu untuk memperbaiki masalah di antara kalian. Kalau aku lihat di sini memang gimana ya? Masalah itu bisa sih selesai ya. Masalah itu bisa aja selesai asal ada perubahan memang dari kedua belah pihak. Ya. Ternyata di sini kalau aku lihat mungkin kenapa hubungan ini bisa on off terus ya, karena ada seseorang atau dari kedua belah pihak itu tidak bisa berubah. Misalkan nih dia tidak setia ya, udah dapat maaf dari kamu, udah mulai komunikasi sama kamu, taunya selingkuh lagi, gitu aja terus gitu ya. Makanya hubungan ini jadinya on off terus ya. Jadi kalau ada Five of Swords, sebenarnya dia yang bersalah, dia yang datang lagi, dia yang mencoba untuk memperbaiki hubungan lagi dengan kamu, tapi dia lagi nanti yang mengkhianati, dia lagi yang buat masalah, gitu aja terus ya. Kalau aku lihat di sini ada Five of Swords, karena ada sifat dari dia yang tidak pernah berubah, dan kamu tahu itu, kamu paham ya. Kalau aku lihat di sini kamu paham, kamu tahu itu. Kenapa nih orang setiap aku kasih maaf, aku kasih kesempatan, dia tidak pernah berubah sih? Kenapa selingkuh lagi? Itu kamu tahu. Ya, aku lihat di sini. Ya, karakter orang ini adalah orang yang memang sejujurnya itu tidak setia, tidak jujur ya dalam hubungan, pernah melakukan pengkhianatan sama kamu. Dan apa yang saat ini dia rasakan itu adalah rasa bersalah ya. Saat ini dia merasa bersalah sama kamu, merasa menyesal ya. Kenapa? Karena saat ini kamu mungkin dia lihat kayak membalas gitu loh. Padahal sebenarnya kayaknya nggak membalas. Cuman itu kan kamu cerminan dari dia gitu ya. Kalau misalkan kamu ngerasa nggak nyaman,
Gini, dia itu orang yang kalau misalkan udah ngerasa nggak nyaman, dia akan tiba-tiba pergi meninggalkan kamu. Maka sekarang yang kamu lakukan adalah itu. Ketika kamu tidak nyaman dengan dia, maka kamu tidak akan mengejar dia. Itu karena yang dia lakukan dulu sama kamu. Ketika dia merasa tidak nyaman sama kamu, tiba-tiba menghilang tanpa kabar, tanpa kata-kata. Itu pun yang kamu lakukan sekarang. Jadi dia merasa bahwa sekarang itu kayak kamu membalas aku gitu ya, gitu. Padahal enggak. Sebenarnya ya apa yang dia lakukan, ya itu yang kamu lakukan juga gitu. Karena itu yang dia tanamkan ke hubungan ini gitu ya. Oke, inilah yang membuat kalian selalu didatangkan lagi ya, karena memang semesta mengizinkan untuk kalian dipersatukan kembali atau dipertemukan kembali. Ada di Hierophant di sini, ada tingkatan secara spiritual yang bekerja di sini ya. Bisa jadi dia memang memohon, berdoa kepada semesta untuk dipersatukan kembali denganmu. Akhirnya kalian dipersatukan kembali. Atau mungkin kamu dulu pernah berdoa sama semesta, sama Tuhan gitu ya. Akhirnya diwujudkan oleh semesta, ya udah kalian dipersatukan kembali. Tapi ya situsnya on off terus karena dia tidak pernah berubah dengan sikapnya yang selalu selingkuh. Kayak gitu. Misalnya aja ya, atau mungkin kalau bukan selingkuh ya mungkin dia berbohong kayak gitu. Karena di sini ada justice. Kita ambil simpelnya aja, mungkin dia pernah selingkuh atau berbohong seperti itu ya. Jadi karena ada seseorang secara spiritual yang meminta ya untuk dikembalikan bersama, maka semesta mengizinkan untuk diperkembalikan bersama. Jadi makanya di situasi on off ya. Kemudian ada Ace of Pentacles. Ada yang terekspos dalam diri dia ya, dan itu yang membuat dia merasa tidak aman dan tidak nyaman sama hubungan ini. Mungkin yaitu ketika dia selingkuh, ketahuan deh oleh kamu ya. Mungkin kamu akhirnya cerita sama temanmu, atau mungkin ya paling nggak kamu tahu sendiri bahwa dia selingkuh. Kamu tahu aja sendiri gitu, akhirnya terekspos. Nah disitulah dia merasa kayak nggak nyaman sama kamu, dia merasa nggak aman juga sama kamu gitu ya. Makanya di sini dia merasa kayak terganggu ketika dia selingkuh, kamu tahu gitu ya. Dia merasa tidak aman dan tidak merasa nyaman. Akhirnya di sini timbullah hubungan yang tidak membahagiakan ya. Dan pada saat itu di awal-awal sebenarnya kalian juga tidak terlalu kenal banget ya siapa jati diri masing-masing ya. Kamu tidak terlalu mengenal dia, dia tidak terlalu mengenal kamu, karena ini benar-benar yang bukan dari teman ketemu dengan teman, enggak, tapi ini memang benar-benar dari orang asing atau mungkin dari media sosial, sehingga benar-benar kalian itu nggak tahu karakter masing-masing. Nah sehingga situasinya seperti ini ya, ada keterikatan tapi kalian tidak paham banget tentang karakter masing-masing. Nah sehingga disinilah situasinya banyak sekali ketidaksepemahaman di antara kalian. Akhirnya hubungan ini jadi tidak stabil, akhirnya hubungannya ya hancur, putus nyambung atau on off terus. Juga ada penyebab dari kontribusi yang terjadi di hubungan ini karena ada seseorang yang terlalu serakah, egois atau cemburu ya. Serakah mungkin terlalu berfokus pada karir, keuangan, atau ya memandang pasangan itu pengennya yang kaya gitu ya. Akhirnya yang dapat ternyata nggak sesuai ekspektasi, mungkin nggak kaya kayak gitu. Terus cemburuan, terus egois, nah kayak gitu. Siapa di antara kalian, siapa yang egois, siapa yang cemburuan, siapa yang serakah? Kalian situasikan aja. Ini juga yang menjadi pemicu akhirnya dia merasa tidak aman dan tidak nyaman dalam hubungan ini, dan yaudah minggat kayak gitu. Nah kalau aku lihat dari apa yang telah terjadi di antara kalian, kan di sini aku bilang tadi ada pengaruh dari keserakahan ya. Jadi sebenarnya gini, dia itu punya prinsip bahwa dia pengen punya pasangan itu yang secara keuangan juga sudah stabil, dan dia juga sudah stabil secara keuangan, sehingga nanti di masa depan masalah dari pernikahan itu bukan tentang perekonomian, karena mungkin dia tahu sebenarnya dalam suatu pernikahan itu masalah akan lebih menjadi complicated ya, akan lebih kompleks gitu ya masalah, sehingga dia ingin mengurangi masalah di masa depan di pernikahan itu dari keuangan dulu gitu ya. Mungkin dia tahu bahwa di dunia ini
kenapa orang-orang nggak mau pada nikah ya karena mikirin ekonomi. Kenapa orang-orang pada cerai itu ya salah satunya karena ekonomi seperti itu. Nah, itu mungkin dia paham itu. Sehingga ketika saat ini dia cari pasangan tuh memang yang dia inginkan tuh yang kalau bisa yang stabil. Nah, dia juga harus stabil kayak gitu. Apalagi kalau misalkan dia seorang pria. Ya, kalau seorang pria kan pencari nafkah ya. Nah, jadi saat ini tuh dia pengen pengen kalau nikah nanti kita itu udah punya rumah, kita itu pengen punya sudah punya kendaraan seperti itu. Nah, jadi saat ini tuh dia benar-benar fokus pada itu. Makanya kamu sering diabaikan ya. Orang yang sangat gila kerja karena ini dia punya prinsip seperti itu. Ya. Dan kalau misalkan kamu dengan dia saat ini tuh belum menikah, berarti saat ini tuh setelah apa yang telah terjadi, dia sudah paham tentang siapa yang dia inginkan, siapa yang membuat dia merasa bahagia, siapa yang membuat dia merasa nyaman, dan siapa yang menurut dia udah tepat untuk dia jadikan pasangan hidup. Nah, dia sudah menemukannya bahwa kamu, tapi ternyata dia belum settle, ternyata dia belum punya keuangan yang baik. Maka saat ini ya dia menyisihkan kamu dulu, dia fokus dulu pada karir dan keuangan agar nanti bisa segera gitu loh mengesahkan kamu sebagai pasangan hidupnya. Seperti itu ya. Tapi intinya saat ini tuh dia sudah memikirkan kembali ya, hubungan ini mau dibawa kemana, hubungan ini mau kayak mana gitu ya. Jadi saat ini dia sedang memikirkan kembali hubungan sebelumnya dan memiliki gagasan yang lebih jelas tentang apa yang dia inginkan dari pasangannya di masa depan gitu ya, tentang kamu gitu. Kita ini mau dibawa kemana nih hubungan. Nah, akhirnya di sini udah tahu ya. Ya, jadi sebenarnya step by step sih hubungan kamu dengan dia, nggak tiba-tiba brek nikah gitu, enggak, tapi step by step ya. Dan sekarang pada tahap dimana dia sudah menemukan orang yang dia inginkan, tapi keadaan keuangan dia belum settle. Nah, saat ini kamu kan udah mengharapkan komitmen dari dia, tapi karena prinsip dia adalah dia pengen mapan dulu baru dia menikah gitu loh, agar tidak membawa kamu dalam kesulitan hidup secara ekonomi. Nah, makanya yaitu keadaannya kayak menggantung, kayak nggak ada kepastian ya, hubungan tanpa status yang seperti itu. Jadi saat ini dia itu sedang mengusahakan gimana caranya untuk menyelesaikan masalah ekonomi sekarang yang terjadi ya, dan sedang memikirkan masa depan dia bersama kamu itu ya. Jadi saat ini dia benar-benar lagi usaha banget cari uang ya, benar-benar fokusnya sama karir dan keuangan. Terus ada justice di sini ya. Aku lihat juga di sini dia sedang mendapatkan karma dari apa yang selama ini dia lakukan ya. Kalau misalkan di sini dulu dia pernah selingkuh, maka saat ini dia sedang mendapatkan karmanya. Kalau di sini dulu dia sering menyakiti kamu, ya saat ini dia sedang mendapatkan karmanya. Kalau di sini dia pernah menipu seseorang, maka dia saat ini sedang mendapatkan karmanya. Apapun yang pernah dia lakukan di dulu ya, yang dulu pernah dia lakukan, saat ini dia sedang mendapatkan karmanya itu. Jadi ketika dikala dia sudah mendapatkan karma, terus dia sudah menemukan sosok kamu yang dia inginkan, keuangan dia lagi ya anjlok ya karena karma yang dia dapatkan ya, dia saat ini geliang pusing, dia harus berbuat apa dia nggak tahu. Makanya saat ini dia nggak tahu harus bagaimana, makanya cuman memandang kamu dari kejauhan, sedangkan dia aja masih dikontrol keluarga gitu ya. Paham ya maksudku? Seperti itu ya. Saat ini dia sedang mendapatkan balasan dari apa yang pernah dia lakukan ke kamu ya. Kayaknya memang masalahnya cukup besar sehingga karmanya nggak kelar-kelar yang dia dapatkan gitu ya. Dan nampaknya masalahnya juga terlampau menyakiti kamu banget, sehingga masalah karma yang dia dapatkan ini juga cukup besar gitu ya. Oke, kalau misalkan kamu masih mau mengharapkan dia, silahkan ditunggu, karena kalau aku lihat nggak tahu sampai kapan nih ya. Apalagi kalau udah ngomongin tentang masalah keuangan bisa bertahun-tahun ya. Oke, tapi tergantung dari dianya, semampu atau sekuat apa atau inspiratif apa dia ya.
Sekreatif apa dia untuk memandang masalah itu atau keluar dari karma yang dia alami sekarang gitu. Jadi sebenarnya ya keterperosokan keuangan ini juga akibat dari karma dia. Mungkin dia pernah menipu orang, akhirnya kena dia. Ya, seperti itu. Jadi ya itu, kalau misalkan kamu sudah tidak mau sama dia, udah gitu. Ya, karena kalau aku lihat di sini masih energi kamu bersama orang ini lagi gitu. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Taurus dan ada Libra. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Ini alfabetnya. Apa nih? Oke. Ini aja ya, mungkin inisial dari nama kalian atau huruf-huruf ini ada di nama kalian atau di nama dia. Oke, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.